selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini hari yang sangat indah sekali ya karena matahari bersinar dengan terang, kemudian auranya menyenangkan hari ini ya. Hari ini saya juga kedatangan Bang Jago enggak sih. Hari ini kedatangan orang yang berprestasi di Politeknik Negeri Cilacap. Siapakah dia? Dia kemarin baru menjuarai, aku juga bingung sih menjuarai apa. Tapi dia dari kata-kata Bang Jago tahu dong siapa dia ya. Dia adalah pemenang dari Pemprov ya. Bentar, langsung aja nanti jelasnya akan ceritakan. Dia adalah tereng sebelah saya. Silahkan memperkenalkan diri, Mas. Nama saya Naufal Marsukataki dari RKS 2C. Saya RKS ya, RKS 2C itu semester? Sekarang semester 4. Semester 4 dipanggil siapa, Mas? Noval? Ya, panggil Naufal. Mengambil Noval. Kemarin Mas Noval tuh saya lihat di beberapa postingan di Instagram, ada postingan lagi pegang sertifikat piagam ya? Iya, sama piagam. itu juara apa sih, Mas? Itu juara 3 bersama untuk lomba karate Pemprov. Karate Pemprov. Dan kalau karate itu kan ada usia-usianya gak sih? Ya, kalau kamu Ada. usia berapa kemarin? Kalau kemarin karena semua mahasiswa, jadi kelasnya semua di usia under 21. Under 21. Jadi memang itu tuh karate seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini kan. Penyelenggaranya di mana? Penyelenggaraan itu di Magelang. Oh, Magelang. Oh, gitu. Terus yang dari Politeknik ada berapa orang? Kemarin kalau nggak salah ada sekitar 60 berapa gitu. Oh, enggak, yang di sini. Yang dari Politeknik Negeri Cilacap. Kalau dari Politeknik Negeri Cilacap kemarin berangkat berapa orang? 8 orang, cuman ada 2 yang nggak ada kelasnya, jadi semua 6 yang tanding. Oh, 6 yang tanding tapi yang juara cuma kamu doang. Iya. Oh iya, yang 6 kalah. Karena perbedaan kelas sih. Oh, ada perbedaan kelas. Tapi sebenarnya kalau ada kelasnya mungkin bisa tanding dan bisa juara ya. Bisa. Tapi karena yang tanding 6 ini siapa aja? Noval? Saya terus ada Iwan Cahyo Pambudi, ada Valen dari TRMK, terus ada cowok semua. Cowok semua. Oh gitu. Semua Nafis, Fahri, Rio. Itu kalian itu gabung dalam UKM. Iya. UKM apa? UKM karate. Khusus karate, UKM karate atau UKM pencaksilat atau karate ya? Kalau untuk bela diri kan sebenarnya ada 3 UKM. Cuman di pembinanya hanya 1. Hanya 1 sama Pak Fajar itu ya. Jadi jelas beda sih. Jelas beda UKM-nya. Oh, jelas beda UKM. Sebenarnya kalau di UKM namanya bela diri, tapi ada karate, ada taekwondo, ada apa? Karate, taekwondo sama pencaksilat. Itu 3 UKM berbeda, semua pembinanya 1. Oh ya, jadi 3 UKM itu tapi pembinanya 1 gitu ya, di bawah Pak Fajar gitu ya. Tapi kalian suka latihan gitu gak sih? Setiap hari apa? Kalau latihan sendiri untuk karate ada 2 kali. Satu di hari Rabu sore, satunya di Sabtu pagi. Tapi aktif? Pasti. Dan itu dilatih sama pelatih? Pelatihnya dari PNC internal, satunya dari pembina juga melatih, satunya dari pelatih sendiri ada itu. Pak Lasiman ya? Iya, Pak Lasiman. Oh, Pak Lasiman. Jadi karate juga ada pelatihnya sendiri, pembina juga ikut terlibat di situ kan? Iya. Hari Rabu sore sama Sabtu pagi itu pasti latihan ya? Pasti. Nah makanya itu kalau latihan itu kan memang untuk membantu kalian supaya siap kalau ada lomba-lomba. Nah kalian kan memang udah berapa kali ikut lomba ini? Baru kali ini? Ini kalau sebelumnya generasi sebelumnya ada yang udah ikut lomba semua berapa kali. Seingat saya kalau yang saya tahu itu semua pernah ikut lomba 1 kali. 1 kali ini. Kalau ini yang kedua kalinya ikut lomba. Ini kedua kali. Tapi yang tahun kemarin juara gak sih? Tahun kemarin nggak juara. Nggak juara ya. Tapi tahun ini kamu alhamdulillah banget dapat juara dan bisa mengisilah di tabloid PNC ya. Jadi ada hasil mahasiswa gitu ya. Terus kalau aku mau nanya itu kalau memang karate memang kamu kepengen daftar atau begitu itu ada informasi terus kamu diajukan oleh pembina gitu ya? Kalau karate sendiri, saya itu taunya dari teman saya, kebetulan dia ikut UKM karate. Oh, jadi ini ada lomba nih, kamu dapat informasi dari teman kamu, terus aku ikut tanding Pak, boleh nggak gitu ya? Iya. Oh gitu. Dari karate itu dari kapan? Dari bayi? Kalau saya karate itu pernah ikut SD pernah, itu SD. cuma sekitar 1,5 tahun apa ya? 1,5 tahun pas SD ikut, Ya. kemudian berhenti, terus Berhenti kamu ikut vakum. lagi pas? Sekarang baru kuliah. Baru kuliah inget loh, emang masih inget? Masih, untuk beberapa masih ingat. Tapi karate itu gerakannya beda ya sama taekwondo. Kalau karate lebih gimana? Kalau karate itu lebih memfokuskan sama
gerakan tangan. Kalau taekwondo kan gerakan kaki tinggi, lebih tinggi. Oh, jadi gerakannya. karate itu gerakan tangan. Itu kan silat juga gerakan tangan dong. Kalau Kayak silat, gimana sih coba? Gitu. kalau silat tuh beda. Kalau karate dia Oh, kayak posisinya gini. gini. Pakai ancang-ancang. Tangannya gini ya. Pakai tenaga di Pokoknya- tangan ya. Ya, kalau taekwondo kan dia posisinya lebih berdiri lebih tinggi. Karena tinggi. semuanya Di otot kaki. kaki. Oh, Kalau kalau karate kamu di lebih tangan. rendah di tangan Oh, soalnya. lebih di tangan semua. Fokusnya. Terus ada ketentuan gak sih nggak boleh mukul apa gitu kalau karate? Karate itu syaratnya cuma 2. Yang pertama ulu hati, yang kedua muka tepat di hidung. Oh, muka di hidung nggak boleh dipukul. Ulu hati juga nggak boleh dipukul. Nah, itu yang boleh dipukul cuma 2 itu. Oh, yang justru boleh dipukul tuh hidung sama ulu hati. Terus kalau untuk tendangan boleh di depan, punggung, belakang kepala sama depan kepala. Oh, Kalau tendangan karate walaupun di tangan tetap boleh nendang. tetap ada tendangan. Oh, tetap nendang. Terus kemarin kamu bisa dinyatakan menang tuh KO gitu, tepar atau gimana? Kalau untuk nyetak menang kemarin gimana ya? Aku nggak nonton videonya soalnya live nggak sih? Enggak ya, nggak ada yang live. Tapi nggak ada live. gimana ceritanya bisa menang? Menurut Kemarin- kamu nih, aku soalnya dia ngalahin pas titik. Oh, gimana? Sebenarnya enggak. Kemarin itu juga kebetulan lawannya juga Dari mana? saya lupa kalau lawannya dari mana. Cuman kebetulan sama masih baru Masih pertama baru kali main di kali situ. main di situ juga. Iya. Jadi ya sama-sama lah tekniknya masih Sama-sama kurang. teknik masih kurang. Tapi berarti kemudian faktor keberuntungan juga ya. Kamu ketemu sama orang yang masih baru juga gitu kan. Iya. Tapi terus kalah sampai berdarah-darah. Nggak boleh dong ya. Kalau Karate? itu tergantung kondisi, Bu. Soalnya kemarin saya juga tanding, ini bibir pecah 1 kali. Nah itu kalau kayak gitu kamu dibayarin nggak, berobatnya nggak ya? Tapi Nggak. udah resiko ya. Udah resiko. Tapi mereka kena penalti nggak? Kamu salah mukul nih, kena gitu. Enggak, selama Diskualifikasi. kalau sekali mukul langsung cuma kena doang, itu enggak kena penalti. Kalau kena penalti itu mukul tapi nggak ditarik kembali, itu baru kena penalti. Oh emang harus ditarik kembali? Harus Oh, tangannya apa orangnya? tangannya kayak gini, mukul, Oh mukul tarik kembali gitu ya? Iya. Mukul gitu nggak boleh? nggak boleh. Oh jadi Serangan- mukul tarik kembali gitu kan? Oh gitu. Jadi tekniknya seperti itu ya. Kalau taekwondo mungkin kayak kaki gitu ya. Tapi kalau karate tuh pasti di tangan kekuatannya. Terus kalau mukul harus balik lagi gitu ya. Iya, harus posisi semula. Setelah mukul harus kembali ke posisi semula. Tapi bukannya malah jadi PR ya kan, pas itu ada ketentuannya. Terus kalau mukul lagi enak-enak yang mukul malah harus inget ada ketentuan ya gitu. Tapi kan udah terbiasa mungkin ya. Iya, itu emang refleks sih. Refleks ya. Iya. Tapi kamu latihan ini dari semester 1 udah memang ikutan UKM karate. Semester 1 itu saya ikut UKM karate setelah setelah latihan pertama 1 bulan. Latihan pertama 1 bulan Itu baru masuk. baru masuk. Tapi dari awal juga udah seneng banget main karate gitu ya. Iya, karena Pasti Cilacap kamu. bukan Banyumas. Oh sih Banyumas, SMA-nya mana? SMA-nya SMA 1 Sukaraja. Oh SMA 1 Sokaraja. Terus kamu di Sokaraja SMA ikutan kayak gitu gak? Karate gak? Nah, kalau itu saya di Sukaraja 6 tahun itu basket malah. Malah basket. Iya. Oh karena di sini belum begitu ini ya UKM-nya ya, belum begitu rame. Jadi kamu ya udahlah karate karena waktu SD kamu udah ikutan karate gitu ya. Iya. Tapi setelah di sini karena latihan lancar, ada nggak sebelumnya di luar itu ikutan klub karate nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, Baru- benar-benar di Politeknik sendiri Iya, ya? baru di Politeknik. Widih, keren banget ya Pak Fajar. Ini langsung latihan langsung juara. Nah ini rencananya kamu ke depan mau ada perlombaan apa lagi? Kalau perlombaan ini lagi nunggu. Porseni. Kayaknya nggak tahu diikut apa enggak. Tapi yang dari unsut apa ya? Oh iya, yang pekan olahraga itu yang bareng sama anak-anak bola juga kan besok itu futsal juga ya? Gila ya. September itu daftar dong. Mae kalau kita tuh kadang-kadang kampus ya kan nggak tahu nih informasi-informasi, kadang-kadang mereka kalau sudah ada klub karate atau perkumpulan itu kan lebih update nih. Infokanlah ke kita, ke pembina kamu, ke Pak Fajar, Pak ini ada perlombaan, aku boleh disupport kampus kah buat ikut. Itu kamu selain kamu juga melatih atau kompetensi kamu di karate, kita juga dapat harum namanya dong, Politeknik Negeri Cilacap dan siswa berprestasi gitu. Tapi sebelumnya kamu pernah juara nggak dalam kehidupan kamu dari bayi sampai kecil, pernah juara di karate belum? Belum. Ini baru pertama ini juara. Langsung juara, keren banget. Berarti ada rasa kau pengen meningkatkan lah ya. Kemarin kan juara 3, besok aku harus juara 1 nih gitu kan. Ada itu juga target dari pelatih untuk peningkatan juara gitu. Latihan terus pokoknya kamu ya. Pak Fajar ikut turun gak kemarin? Kemarin Pak Fajar ikut turun jadi official. Tapi official aja. Iya. Tapi berangkat ke sini ke Magelang naik apa kemarin bareng-bareng? Apa pakai kendaraan kampus? Kemarin dari kampus disediakan elf ya. Dari kampus. Elf. Iya. Terus bareng-bareng Bareng kesana. langsung sana. Bareng. Padahal cuma berapa 8 orang.
8 orang sama Fajar sama Senpai berarti 9. Ada driver juga. Ada. Oh, nginep nggak sih? Di sana nginep. Nginep di hotel apa? Oh, tapi di hotel, saya bukan di rumah temennya, enggak ya. Bukan. Tapi berarti kita kampus mensupport banget kamu ya kegiatan ini, bahwa ayo kamu ikut, kita bantu pendanaannya, dan itu pun akhirnya kamu bisa menghasilkan jadi payah kamu itu dengan juara, kan kita juga ikut bangga gitu kan sama kamu. Tapi nyangka gak sih kalau kamu mau juara? Itu enggak sebenarnya. Enggak sebenarnya, malah kamu bikinnya teman kamu nih yang juara gitu ya? Iya, teman saya ada yang lebih jago di karate, 2 anak. Itu Nafis sama Valen. Nafis sama Valen ya, TRMK itu. Iya, sama-sama sabuk coklat kalau nggak salah dua-duanya. Sabuk coklat. Tapi kemarin kalahnya kenapa menurut kamu? Kalahnya kemarin emang di kelas berat mereka di sekitar 8-4 apa ya. Kemarin lawannya emang jago di situ semua. Banyak yang jago. 8-4 tuh berat badannya atau? Berat badan. Oh iya bener, berat badannya 84. Jadi kalau yang berat badannya, kamu disamain ya, berat badannya berapa disamain? Iya. Oh, berarti karate itu persamaannya dari berat badan. Iya, ada usia sama berat badan. Usia, berat badan. Jadi kalau berat badannya 84, usianya 21, berarti masuk kategori ini gitu ya. Oh, terus tapi mereka yang pas kebetulan si Valen sama Nafis itu ketemunya sama yang jago-jago banget gitu ya. Jadi mereka kalah gitu kan. Berapa kali tanding sih pas kemarin jadi nentukan, langsung tanding 1 kali atau berapa kali tanding? Kan pertandingan itu cuma 1 kali, 1 rondenya, sekitar berapa kemarin kalau nggak salah 2 menit. Oh, 1 kali 1 ronde langsung juara. Kirain kamu lawan ini dulu, nggak kayak bola gitu, enggak? Langsung. Emang sistemnya kayak gitu, kayak apa sih ya? Tanding terus menang, tanding menang kayak gitu. Oh, kan kamu udah tanding menang, udah gitu aja. Ada lagi tanding lagi? Karena kemarin yang kelas kamu itu cuma 1 kamu aja, 1 timnya. Di kelas saya semua, yang dari PNJ semua saya. Enggak, yang lawan kamu yang itu. Kalau kemarin itu karena lebih sedikit punya saya, berarti 7. Kelas kamu tuh sedikit, 7 orang. Bukan 7, 5 orang berapa 5 orang lah. Kelas apa berarti, berat badan berapa? Saya over 84. Makanya sedikit buat atlet dari tingkat mahasiswa yang beratnya segitu loh. Oh, tapi yang paling banyak tuh di berapa? Yang paling rame yang paling tadi? Paling rame itu ada di berat 67 apa ya kalau salah, 8 yang kurus-kurus ya. Berarti dengan kata lain sebenarnya kalau karate itu tergantung berat badan, berarti harus menjaga berat badan sih sebenarnya ya. Emang kalau 87 tetap bisa gerak tuh 84. 87 kalau kelas di atas itu di atas over 84 kayaknya nggak sampai di 87, soalnya udah nggak ada. Paling mentok itu 85. Di 85 ya. 85. Berarti kamu udah kelas mentok itu kemarin ya, dan juara ya. Emang pas KO-nya gimana yang menentukan dia kamu juara tuh, melawan dia gimana? Kena pukulan apa gitu? Kalau kemarin yang bikin juara sebenarnya lawan kamu jatuh. Enggak, pingsan. malah nggak bisa jatuh, nggak bisa jatuhin lawan. Saya yang jatuh yang ada. Lah terus kenapa bisa juara? Apa sih ya? Ini lawan saya sama lawan sama-sama kaku gerakannya. Terus? Jadi selama pukulan masuk itu tetap poin bisa. Oh, jadi selama kamu mukul dia kena itu langsung 1 poin. Iya. Berarti dihitungin. Dia pun nggak jatuh tapi tetap dihitung poinnya. Itu kan selama wasit angkat bendera poin. Kalau nggak angkat bendera berarti nggak poin. Kamu berarti berapa kali poin? Oh, nggak tahu kalau itu. Soalnya sampai nggak ngitung, yang penting kamu pukul-pukul gitu ya. Yang kayaknya kalau aku ikut karate juara deh aku, kamu mukul gitu ya. Oh, berarti memang dihitung pukulannya, terus kamu dianggap poin karena kamu lebih banyak poinnya, yang lawanmu kalah gitu kan. Saya pikir harus jatuh, harus berdarah-darah baru dinyatakan menang. Enggak ya? Enggak. Oh, jadi ada poinnya. Kalau misalnya emang sampai jatuh terus lawan pingsan, itu juga bisa otomatis kita langsung naik kelas selanjutnya, tahap selanjutnya. Oh gitu. Tapi kalau itu nanti juga tergantung wasit gimana penilaiannya. Bisa aja malah didiskualifikasi, itu tergantung wasit. Oh, tergantung, karena kan nggak tahu ya bikin dia pingsan kena apanya nih, atau kan memang kena yang memang harus dikenain, atau memang kena yang tidak boleh dikenain. Itu bisa didiskualifikasi kalau memang kena yang nggak pas dikenain ya. Kamu tanding berarti bareng-bareng sama temenmu, atau kamu terakhir, atau kamu awalan? Paling terakhir. Paling terakhir ya. Temenmu udah nggak dapet juara, kayak udah hopeless banget. Aduh, kayaknya nggak ada yang juara nih dari Politeknik, tapi kamu main terakhir terus kamu juara gitu. Iya. Terus yang Nafis, sang Valen itu udah gagal semua.
gagal. Kalau itu juga lawannya emang jago-jago. Emang dari jago-jago awal. banget ya. Tapi dengan katanya kamu udah dengan pertandingan ini kan kamu bisa ngukur nih, aku sebenarnya kurang di sini dan aku harus lebih di sini gitu ya. Kurang latihannya di mana gitu kan. Kayak mungkin kayak Valen sama kan bisa berkaca nih dari kemarin gagalnya di mana gitu kan sama Valen sama Nafis ya. Mungkin berat badannya mungkin dikurangin lah atau mungkin ditambah lah, mungkin kayak gitu ya. Menurut kamu yang perlu ditingkatkan apa nih, Noval? Kalau saya itu lebih fokus ke movingnya. Movingnya saya kurang banget di situ. Oh ya mungkin karena berat badan kali ya. Tapi memang Nggak udah di juga. kelasnya deh. Terus Emang itu kalau moving itu tergantung dari serba latihannya, termasuk jogging sama kardio. moving itu muter badannya. Bukan cuma kalau moving di karate itu cuma loncat maju, loncat mundur gitu. Oh iya, aku bisa bayangin loncat gitu ya. Terus Iya. itu kurangnya di movingnya kamu di situ ya. Ya, saya kurang di movingnya. Dan itu terus moving terus kan kalau lagi karate nggak boleh berhenti. Boleh berhenti kalau mukul. Moving itu harus moving kalau misalnya mau menyerang. Kalau menyerang itu harus moving. Kalau misalnya emang lagi kondisi nggak nyerang atau nunggu lawan itu nggak masalah, nggak moving. Oh gitu. Bisa diam. Emang lawan mau nyerang kamu tunggu gitu, nggak boleh bareng-bareng nyerangnya? Enggak. Misalnya kondisinya apa? Udah ke pojok loh, udah ke pojok. Biasanya kan otomatis nunggu lawan nyerang gimana dulu. Kalau jadi misalnya kamu berhenti dulu ya, iya. Stop dulu, terus nunggu lawan mau nyerang seperti apa gitu. Kalau misalnya lawan udah lebih dari, biasanya antara lebih dari 2 detik, kalau 3 detik nggak nyerang, langsung moving buat nyerang. Boleh ya. Terus kalau kamu bertahan kayak gini atau gimana? Bertahan nggak ada kayak gitu. Bertahan cuma pakai satu tangan, antara ditangkis atau ditangkap. Oh, ditangkap atau ditangkis gitu ya? Iya. Oh, bukan kayak gini. Aku nggak nonton karate. Soalnya kalau saya tuh dalam otak saya bela diri karate, taekwondo, apa itu yang muay thai itu sama semua, ternyata beda-beda tekniknya ya. Beda. Kamu tapi lebih cenderung ke karate ya. Tapi taekwondo tahu. Taekwondo tahu. Dan udah pernah nyoba taekwondo? Belum. Taekwondo pokoknya gerakan di kaki, tapi kalau karate di tangan gitu ya. Kalau tinju muay thai ada sendiri gitu ya. Ada. Oh gitu. Itu di UKM itu yang semuanya difasilitasi dalam bela diri ini ya. Dari mulai pencaksilat, dari mulai semuanya jadiin satu. Latihannya bareng. Kalau latihannya kemarin sempat bareng Pencaksilat, pertama kali Pak Fajar jadi pembina, itu ada usulan untuk latihan bareng, cuman nggak jalan karena beda fisik, beda lah ya gerakannya gitu mungkin ya. Bukan karena perbedaan itu, karena pelatihnya, tergantung pelatih dari masing-masing ini bisanya kapan. Pelatihnya kan sendiri-sendiri, taekwondo sendiri, karate sendiri, pencaksilat sendiri. Iya. Jadi susah mengumpulkan pelatih itu barengnya gitu. Akhirnya sendiri-sendiri. Tapi kalau karate Rabu sore sama Sabtu pagi. Terus kalau yang taekwondo kamu nggak tahu? Kalau taekwondo saya nggak tahu. Tapi kalau silat itu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu pagi pasti. Oh ya, saya suka lewat ke sini banyak yang itu. Tapi ini ya selain kamu bangga bisa juara, kamu juga akhirnya bisa melatih fisik kamu sejauh mana kamu bisa nanti untuk mempersiapkan kamu yang di Prokerto ya. Pak Fajar juga udah mau nyiapin kamu yang daftar di Prokerto. Kalau itu kan belum ada informasi juga dari Unsutnya mau kapan ada kegiatannya itu. Tetapi paling tidak kamu udah persiapan nih, besok Rabu, Sabtu aku mau latih lagi supaya aku bisa ini. Iya, ada seperti itu. Begitu kan? Iya, Perseni lah. Ayo, Perseni kamu daftar. Ini kan kamu masih semester 4, berarti kan masih 2 tahun lagi di Politeknik. Ayo bikin piagam-piagam lagi membanggakan Politeknik. Kemarin juga katanya kalau misalnya emang Porseni malah keluarnya pas lagi saya magang, katanya sama Pak Fajar itu malah ditarik. Iya, dispen bisa langsung. Aku tulis nanti dispen magang. Kamu magang balik nih sama perusahaan, aku tulisin. Yang penting kamu benar-benar bisa menghasilkan atau memberikan keberhasilan buat Politeknik. Gitu magang nggak apa-apa, nanti kita bisa dispen, kita izin sama perusahaannya gitu. Dan rencana emang kamu magang kan bukan tahun depan? Tahun depan. Udah magang ya? Pas Porseni itu? Kurang tahu sih, tapi pokoknya bulan Februari itu udah magang. Udah magang. Pak Fajar seneng banget ya kamu juara. Wih deh, aku kemarin juga bilang sama Pak Fajar, Pak juara Pak. Iya, nggak nyangka banget. Saya pikir ini coba anak-anak supaya melatih mereka skill sejauh mana. Tapi alhamdulillah banget ya bisa juara. Dan memang kadang-kadang tuh ya faktor keberuntungan juga sih yang tidak terduga, yang benar-benar kayaknya awalnya memang hanya untuk melatih, tidak ada pengen ya juara sih pengen ya, cuma ya udahlah nggak apa-apa, yang penting anak-anak bisa mengikuti seperti ini nih ajangnya, mengelatih mental mereka gitu kan, fisik mereka. Taunya kamu juara, seneng banget aku dengernya.
Ada yang mau disampaikan mungkin, kamu kepengen buat politeknik apa ditambahin nih Pak gedungnya, atau aku difasilitasi mau pergi ke luar negeri nih mau latihan gitu karate kids atau gimana? Enggak. Gimana? Ada masukan buat kampus? Paling ya masukan ini untuk UKM bela diri, bilangnya mau tambah matras ya, tolong difasilitasi. Matrasnya ditambah Pak Isa gitu ya. Kemudian Pak Fajar, ayo dong Pak ajukan matras Pak gitu. Terus habis itu? Mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja. Terus Iya. kamu dari segi diri kamu udah cukup puas gak sih kemarin? Alhamdulillah bisa juara gitu. Orang tua seneng Malah banget ya. saya sendiri malah kurang puas ya Pak. Itu. Kenapa kurang puas? Aku juga seneng kamu udah pegang-pegang ijazah piagam kayak gitu. Kurang puasnya kenapa? Seharusnya Juara 1. berasa itu semalam sebelum pertandingan ada latihan. Nah itu performanya lebih bagus pas latihan daripada pas pertandingan. Itu Jadi kamu ngerasa diri kamu tuh gak maksimal kemarin ya. Tapi memang faktor keberuntungan kamu juara 3. Alhamdulillah banget, sebenarnya harus kamu juara 1 kalau kamu lebih maksimal pas pertandingan. Ya udah gak apa-apa, itu bisa buat cerminan kamu besok di pertandingan berikutnya. Kamu sudah bisa melatih dan kamu juga udah punya mental fisik yang kuat gitu kan. Ya saya doain semoga kamu besok bisa juara 1 nasional kayak Polsenik kayak gitu ya. Yang penting latihan tetap harus Rabu sore sama Sabtu pagi tetap latihan. Ada yang mau disampaikan lagi Noval atau mau salam nih buat cewek kamu? Kamu punya Instagram apa? Kalau Instagram Aku gak aktif. nggak pernah aktif malah. Facebook enggak. Facebook juga enggak. Atau kamu nggak punya media sosial? Ada, akunnya ada di Instagram ada, Facebook ada. Tapi rahasia, second account gitu ya. Ada akun utamanya, ada second akunnya, tapi dua-duanya nggak aktif. Jangan-jangan ini admin PNJ Sitpos. Terima kasih Noval sudah datang di podcast Politeknik Negeri Cilacap, luar biasa. Aku seneng banget kamu dapat juara dan bisa mengisi keberhasilan yang ada di tabloidnya Politeknik Negeri Cilacap yang akan segera launching. Buletin Politeknik Negeri Cilacap salah satunya adalah prestasi-prestasi yang ada di Politeknik dan salah satu mahasiswa yang memang berprestasi. Saya juga kepengen nanti kedepannya kamu bisa juara 1 Porseni atau juara 1 tingkat nasional lah ya. Next semoga itu jadi target kamu gitu ya. Orang tua kamu bahagia banget dong dapat ini. Alhamdulillah. Ya itu bisa buat isi-isi CV besok kalau kamu kerja. Aku udah menjuarai karate, berarti kan dengan lain kamu ini bang jago nih bisa berkelahi gitu ya. Enggak deh, tapi kalau kayak gitu tetap bukan buat gaya-gayaan, tapi benar-benar bisa buat menjaga diri gitu kan, namanya bela diri, menjaga diri, tidak untuk gaya-gayaan gitu kan Noval kan? Yep. Betul. Terima kasih Noval sudah datang ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Jangan bosan ya. Enggak. Bosan gak sih? Grogi gak sih? Enggak ya. Oke, udah punya pacar belum? Belum. Siapa tahu dia mau kontak kan? Ini endingnya lucu banget. Siapa tahu yang udah punya. Aku masih jomblo, siapa tahu yang mau. Ya makanya punya Instagram dong, biar nanti bisa follow. Kan biasanya cewek-cewek sekarang masih stalking ya. Kamu Instagramnya apa? Cepetan ngomong apa? Cari aja @novalmarsukataki, nanti pasti ketemu gitu. @novalmarsukataki, nanti pasti ketemu. @novalmarsukataki. Nanti ketemu @novalmarsukataki. Aku juga habis ini mau follow. Terima kasih Noval udah datang ke podcast Politeknik. Semoga kamu sukses, semoga kamu bisa jadi juara 1 di tingkat nasional. Bye, terima kasih. Terima kasih. Noval Marsutikasi. Terima kasih Noval.